Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 21 November 2024. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santa Maria dipersembahkan kepada Allah. Selama hidupnya, Maria memberikan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang harum mewangi. Sejak Maria mengungkapkan kesediaannya menerima warta malaikat Gabriel, hidup Maria dipersembahkan kepada Allah dengan meninggalkan keinginan pribadinya. Maria sungguh setia dan memberikan hidupnya sebagai persembahan yang harum mewangi. Ia setia sampai di bawah kaki salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 5 ayat 1 sampai 11. Masih berbicara soal akhir zaman, di mana anak domba yang telah disembelih akan menebus kita dengan darahnya, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan. Anak domba sejati dibawa ke pembantaian untuk menebus dan sebagai silih atas dosa-dosa manusia. Anak domba yang setia sampai akhir terwujud dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa melaksanakan kehendak Bapa. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus ketika mendekati kota Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya dan mengatakan, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andai kata pada hari ini engkau mengerti apa yang akan terjadi untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang itu tersembunyi dan akan datang saatnya musuh mengepung, menghimpit dari berbagai penjuru dan akan merobohkan tembokmu, dan tiada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Saudara-saudaraku terkasih, Yesus menangisi kota Yerusalem karena ia cinta kepada Yerusalem. Namun ia prihatin karena Yerusalem tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Mereka menolak keselamatan. Maka Yesus menangis. Dalam bahasa Jawa ngeman. Yerusalem dan penduduknya, meskipun menjadi kota pilihan, mengingkari janji hidup sesuai dengan kehendaknya, dan kotanya dicemari dengan kekafiran.
artinya mereka tidak taat dan setia kepada perjanjian dengan Allah. Yerusalem akan dihancurkan karena mereka mengikuti duniawi dan kehendak sendiri. Mereka tidak mau tahu bahwa Sang Penyelamat di tengah-tengah mereka, namun justru dibunuh di Yerusalem. Hari ini kita memperingati Santa Maria dipersembahkan kepada Allah. Lebih tepatnya saya mau mengatakan, Maria mempersembahkan dirinya kepada Allah setelah mengamini tawaran Allah menjadi ibu penebus. Dan ia konsekuen, seluruh hidupnya dibaktikan, dipersembahkan kepada Allah. Dari berbagai Injil kita melihat, mengerti bagaimana persembahan hidup Maria kepada Allah dengan mengesampingkan kehendak pribadi. Tidak seperti Yerusalem yang hanya mengikuti kehendak pribadi dan mengesampingkan kehendak Allah, sehingga akan dirobohkan, akan dihancurkan. Dan inilah yang membuat Yesus prihatin. Seandainya engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tapi ternyata Yerusalem tidak tahu, tersembunyi karena mereka meninggalkan kehendak Allah. Kita semua juga menjadi orang pilihan, dan kita diharapkan untuk menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah. Caranya adalah dengan selalu menghidupi, mentaati martabat kita sebagai anak-anak Allah yang kita terima lewat pembaptisan. Kita mendengarkan suara Roh Kudus Allah. Kita mendengarkan sabda dan kehendak-Nya. Dan kita mengikuti perintah-perintah-Nya. Itulah persembahan yang murni kepada Allah. Kita mencoba merenungkan bagaimana selama ini kita bersikap. Seringkali kita menghinakan Sang Pencipta dengan menggunakan badan kita tidak seperti yang diharapkan oleh Allah. Akal budi kita gunakan menurut kehendak kita. Pendek kata, kita disilokan oleh hal-hal duniawi sehingga kita tidak mampu mempersembahkan hidup yang baik kepada Allah. Maka belajar dari Bunda Maria dan dari Yerusalem, kita mencoba mengambil sikap selalu mempersembahkan hidup dan karya-karya kita kepada Allah, termasuk tubuh kita. Jangan sampai kita cemarkan tubuh kita ini, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jangan sampai kita seperti Yerusalem yang tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera. Maka Yerusalem akan dihancurkan dan dirobohkan. Maka mari kita bersyukur, seraya mohon berkat Tuhan, agar kita dimampukan seperti Bunda Maria yang hanya melaksanakan kehendak Allah dengan segala konsekuensi
yang harus ditanggungnya. Mari kita persembahkan hidup, karya dan tubuh kita kepada Allah dengan menjauhkan segala kecemaran dari hadapan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria yang mengerti kehendak-Mu dan mempersembahkan hidup hanya kepada-Mu, yang berbeda dengan Yerusalem yang tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Semoga kami semakin mampu hidup menurut kehendak-Mu dan mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami senantiasa kami persembahkan kepada-Mu dengan hati yang suci murni. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar iman kami dengan berkat-Mu semakin tumbuh, semakin berkembang dan semakin tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan hidup Engkau bantu untuk menyelesaikannya, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu dalam situasi apapun, sehingga tetap berani mempersembahkan hidup hanya kepada-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat, menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan penyakit, agar kita, keluarga dan sesama, semuanya sehat. Terima kasih untuk segala jerih payah panjenengan dalam membantu gereja mewartakan Injil dan menghadirkan kerajaan Allah lewat kemampuan dan cara panjenengan, yakni doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya dan waktu untuk gereja, dan juga dana yang sungguh membuat gereja akan semakin hidup, berkembang, menghadirkan cinta kasih. Semoga dengan itu gereja kita mampu menjadi persembahan yang murni bagi Allah. Saya mengingatkan umat yang ingin menghadiri konser yang diadakan CBC tanggal 6 di Semarang. Tiket bisa dibeli besok Sabtu dan Minggu setelah misa. Mari kita dukung konser yang diadakan CBC ini untuk membantu panti asuhan Tresno Ing Siwi yang ada di Kelingkelet. Semoga ini semua menjadi tanda kita semua peduli kepada mereka yang kecil, lemah, tersingkir, dan difabel. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.